Shalom. Selamat pagi semua. Ya, ada sukacita bangun pagi hari ini dan datang ke rumah Tuhan? Oke, saya pikir saya tidak usah memperkenalkan diri lagi, karena ini yang kedua kali saya datang ke sini. Bapak Ibu terkasih, langsung saja Anda buka firman Tuhan. Buka Alkitab Anda. Yang bawa Alkitab, buka Alkitab Anda. Yang nggak bawa, bawa HP. Lihat aplikasi Alkitab di HP Anda. Buka di Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat ke-25 sampai dengan 34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Sudah temukan? Balas saya, katakan amin. Oh, berarti belum semua. Saya tunggu. Markus 5 25 34. Sudah temukan? Katakan amin. Oke, kita perhatikan firman ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini cerita tentang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Bapak Ibu terkasih, mungkin sudah dengar banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan ini. Tapi saya akan mengkhotbahkan dengan versi yang lain. Jadi santai saja. Di sini dikatakan 25, seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Berarti saya bisa membayangkan angka 12 ini cukup lama dan cukup menderita. Kalau dia orangnya hari ini ada di gereja ini, berarti dia sudah cukup lama menderita. Kalau orang, Bapak Ibu terkasih, sakit pendarahan wanita, itu tidak enak, bau, terus pokoknya tidak enak lah. 26 dijelaskan bahwa perempuan ini sudah berobat kemana-mana dan sudah menghabiskan uang selama 12 tahun untuk bisa sembuh. Tetapi Alkitab saya mencatat bahwa kondisi dia tidak lebih baik, tidak sembuh, melainkan makin memburuk. Ya, perhatikan firman, jangan ngobrol-ngobrol sana sini. 27 dikatakan gini, perempuan ini sudah dengar tentang nama Yesus.
Maka dia mencoba mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Pak, Bu, saya bingung. Kalau hari ini ada orang yang sakit sudah bertahun-tahun, sudah dengar nama Yesus, karena di Kalimantan Barat, pelosok manapun, mau sampai di Iban, orang Iban yang di pedalaman sana tuh, kalau Bapak Ibu belum pernah pergi, kita akan sini belah, sini Ahe, apa resminya, pedalaman sana, Iban saja, dimanapun pelosok-pelosok di Kalimantan Barat, sudah dengar nama Yesus. Tidak ada yang nggak dengar. Tetapi persoalannya yang saya bingung, sudah sakit bertahun-tahun, sudah dengar nama Yesus, ada KKR nggak mau datang. Maunya dia, kita yang datang ke rumah dia. Dari mimbar ini saya mau bertanya, emang kamu siapa? Oh, Kristen harus punya kasih. Tunggu dulu. Kau bicara sama Yesus. Kalau Yesus masih hidup di zaman ini, maka Yesus mau mendatangi Anda. Yang ada adalah Anda yang butuh, Anda yang datang cari Yesus. Amin. Amin. Kamu butuh dokter, kamu rela kau di rumah sakit sini tidak bisa selesaikan, kamu ke Ngabang nggak selesai, kamu ke Pontianak nggak selesai, kamu rela terbang ke Jakarta, kamu antri berjam-jam untuk bisa dapat kesembuhan dari dokter. Jangan terlalu jadi jemaat tidak dewasa. Ini orang dengar nama Yesus, dia nggak cuma duduk diam. Saya sudah bilang, ada orang yang muda begitu, sudah sakit, sudah nggak bisa apa-apa, dengan nama Yesus, ada KKR di mana, ada sebagainya. Pak, Bu, kenapa kamu nggak mau coba kamu datang? 6 bulan yang lalu, kita bikin KKR di sini. Pak Gembala kasih izin. Waktu saya suruh minta tim follow up, akhirnya tim harus turun sendiri ke lapangan sini untuk mencari orang-orang yang didoakan itu. Banyak sekali kesaksian yang masuk. Tadi istri saya tanya, nggak mau putar video. Video-video yang kemarin saya rekam kesaksian itu, saya malas saja saya mau putar. Saya lagi nggak mau putar. Seperti saya bilang, itu ada di flash disk saya. Tinggal colok, putar. Saya lagi nggak mau. 2 kali sudah saya begitu di sini. Tuhan nggak membawa saya untuk menampilkan itu semua. Kalau kamu mau, kamu cek di YouTube saya. Saya mau bilang, semua yang datang bermasalah, boleh dikata yang maju ke depan, itu paling tidak 70% itu sembuh semua. 30% tidak. Oh, saya kan jujur. Saya kan jujur, Pak, Bu. Saya bilang, oh sembuh semua. Faktanya enggak, gitu misalnya. Tapi saya bilang, itu soal kesembuhan itu dari Tuhan. Amin. Emang saya? Enggak. Tuhan. Tuhan membuat kesembuhan. Saya selalu suka mengambil kesaksian orang. Kenapa? Oh Pak, kesombongan. Jaga mulutmu. Kamu yang berkata kesombongan, karena ada kesaksian, orang makin percaya sama Yesus. Amin. Amin. Kalau hamba Tuhan berpikir begitu, terlalu pendek pikirannya. Yang benar adalah, di mana kita mengalami kasih Tuhan, kita harus bersaksi. Amin. Masa bertahun-tahun, 12 tahun disembuhkan nggak mau bersaksi? Oh, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Pikiran lu yang mencuri kemuliaan Tuhan. Saya nggak pernah berpikir begitu. Yang saya lakukan semua untuk Tuhan. Saya bayar harga semua untuk Tuhan, bukan buat Hendrik. Apain? Bapak Ibu terkasih, lihat, dia dengar nama Yesus. Dia nggak diam, dia nggak duduk. Alkitab saya mencatat, tengah orang banyak, dia masuk, dia dekati Yesus. Kenapa dia dekati Yesus? Dia mau sembuh. Salahkah kalau kita datang ke gereja kita mau sembuh? Nggak salah.
Kalau Anda dengar di khotbah di YouTube ada bilang pendeta ngomong gini, datang gereja cari kesembuhan. Oh, enggak salah. Salah dari mana? Di sini tempat orang dipulihkan. Amin. Masa Bapak Ibu bilang di sini nggak dipulihkan? Kalau gitu cari ke dukun. Dukun yang bisa menyembuhkan. Pendeta kayak gitu salah khotbahnya. Di sini tempat jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan. Amin. Nggak salah. Dia dekati Yesus. Dia mau apa? Oh, nggak mau kesembuhan. Ajang munafik lah jadi orang. Jadi orang apa adanya. Dia dekati Yesus, dia mau kesembuhan. Dia mau pulih. 12 tahun dia cukup menderita. Dan saya suka orang ini, dia dekati Yesus dari belakang. Dia jamah jubahnya Yesus. Alkitab saya mencatat gini, di 28. Dia punya statement, dia ngomong gini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini orang statement yang bagus. Ini orang statementnya bagus. Jadi sebelum dia bertindak, dia udah ngomong, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kamu yang hari ini datang gereja, kamu udah tahu siapa yang berkhotbah di sini. Pasti kamu udah tahu siapa yang berkhotbah hari ini, minggu pagi ini. Apakah kamu punya iman begini? Saya datang gereja ini, saya percaya pergumulanku saat didoakan hamba Tuhan itu sembuh. Salah? Nggak salah. Itu bicara apa? Iman. Amin. Iman. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman. Iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kalau pendarahan, kau zaman now, kamu harus di ronsen dulu, kamu harus dilihat dulu, darahmu harus diambil, diobservasi, diamati. Kenapa bisa pendarahan? Nanti harus kasih obat pencegahan sakit, nanti harus dioperasi, nanti harus apa lagi, dan sebenarnya banyak tahapnya. Dengan cara Yesus, sesuai iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Amin. Ini saya suka yang kayak gini, nggak pakai ribet. Dan gini, 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi tadi kan dia berstatement, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ketika dia sudah melakukan, berhenti pendarahannya, dia rasa, badanku udah enak nih, aku sembuh. Kalau di Inggrisnya gini, and straightway the fountain of her blood was dried up, berhenti. And she feel in her body that she was healed of that plague. Dia merasa saya disembuh. Perbuatan imanmu mengantarkan kamu kepada kesembuhan. Sebagian amin, yang lain terlalu dalam bahasanya Pak. Langkah imanmu mengantar Anda kepada mujizat. Itu saya namakan langkah iman. Karena dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bapak Ibu terkasih, ada di sini yang mungkin di tahun 80-an hidup, masih umur belasan tahun atau apa, kenal sama aktor namanya Rudy Salam. Ada yang kenal Rudy Salam? Pastor kenal ya? Jemaat ada yang kenal Rudy Salam? Oh, nggak kenal. Kenal Pak? Tahu? Rudy Salam itu adalah aktor. Saudaranya namanya Roy Martin. Tahu? Roy Martin itu artis, ya, aktor. Suatu hari, singkat cerita, saya ketemu sama almarhum Rudy Salam di gereja. Hari Minggu sebelum ibadah, saya sebelum pergi ke rumah ibadah, saya selalu berdoa dan baca Alkitab. Tiba-tiba saya mendapatkan suara dari Tuhan.
pembicara hari ini, kamu doakan dia. Saya kan tidak tahu pembicaranya siapa. Jadi saya datang, saya lihat evangelis Rudy Salam. Dia waktu itu khotbah dan pelayanan dia adalah pelayanan kesembuhan ilahi. Artinya Tuhan pakai dia untuk sembuhkan orang. Nah, dengar baik, manusia kita melihat ini orang sudah Tuhan pakai di kesembuhan ilahi. Ngapain kamu yang doakan dia? Berarti dia pasti baik-baik saja. Tunggu dulu. Apa yang Tuhan perintahkan pada saya itu selalu benar. Singkat cerita, habis ibadah, dia di depan pintu salamin jemaat seperti biasa. Lalu saya bilang, "Om, maaf, saya boleh bicara sama Om." Ya, seorang hamba Tuhan berpikir jemaat pasti untuk minta didoakan kesembuhan, masalah keluarga dan sebagainya. Dia dengan rendah hati dia ngomong, "Oh, boleh. Setelah semua jemaat sudah disalamin semua, dia tanya sama saya, "Kamu ada apa?" Lalu saya bilang, "Om, saya mau doakan Om." Bingung kan? Hamba Tuhan pasti bingung. Biasanya datang selalu minta doa. Kali ini jemaat datang minta mau doakan dia. Tetapi saya melakukan itu bukan karena kesombongan. Saya melakukan itu karena Tuhan suruh. Jadi boleh duduk dan ingat dia ngomong apa sama saya. Saya nggak pernah lupa. Dia bilang gini, "Saya punya penyakit sakit kepala dan itu sejenis kayak migrain dan sudah lama. Dan saya berstatement, kalau suatu hari ada orang datang sama saya dan minta dan mau doakan saya untuk penyakit saya pasti sembuh." Itu iman dia. Saya doakan dia. Sejak itu dia nggak pernah lupa sama saya. Karena ada anak muda jemaat, satu-satunya datangin dia, doakan dia. Kalau Bapak Ibu, saya mau minder, dia tuh hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Saya jemaat. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi karena Tuhan kasih pesan buat saya mau nurut. Saya nggak mau ragu. Kalau saya mau berpikir, itu orang Tuhan pakai, saya siapa? Saya akan berpikir, dia baik-baik, ngapain saya doakan dia? Lihat ini. Waktu perempuan itu berstatement, dia lakukan, Alkitab saya mencatat, berhenti pendarahannya. Amin. Nih, 29, berhenti. Nggak ada pendarahan lagi. Dan dia merasa tubuhnya sudah enak. Nggak ada penyakit lagi. Nah, di sisi yang lain, Tuhan Yesus merasa gini. Di Alkitab terjemahan Inggris saya ngomongnya ada sesuatu yang keluar dari tubuh dia. Jadi Yesus tahu kalau di terjemahan Indonesia ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Yesus kan Tuhan, pasti dia tahu yang keluar dari dia karena ada orang yang mengambilnya. Amin. Sampai sini mengerti? Amin. Gini saya jelaskan. Yesus berdiri, mungkin tidak tahu ada orang yang datangin dia tanpa minta izin dan sepengetahuan dia. Dengan iman dia sentuh jubahnya Yesus, mengambil kesembuhan dari Yesus. Paham sampai sini? Paham? Ngerti ya Pak Bu ya? Jadi Yesus kan tidak mendoakan dia, tapi perempuan ini dengan langkah iman dia mengambil kesembuhan dalam tubuhnya Yesus. Makanya Alkitab saya mencatat ada tenaga
yang keluar dari diri Yesus sudah diambil oleh perempuan ini untuk apa? Menghentikan pendarahan dan sembuh. Amin. Bapak Ibu, kau tahu ini luar biasa. Kalau Anda paham firman ini, luar biasa. Anda tidak akan merengek-rengek sendiri. Tuhan, tolong, lihat anakku makin nakal, suamiku kerja makin payah. Itu terus judulnya. Gak ada yang lain kah? Kalau kamu tahu firman yang tadi saya jelaskan, kamu terapkan dalam hidupmu, kamu pasti berhasil. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus Tuhan loh. Yesus juga manusia loh Pak Bu. Pikirkan omongan saya baik-baik. Yesus kalau dia Tuhan, dia pasti tahu siapa yang melakukan itu. Amin. Namanya juga Tuhan. Apa yang dia nggak tahu? Tuhan pasti tahu. Satu sisi Yesus manusia, dia seperti kayak kita. Dan saya di sini hanya mau berpikir bahwa sebenarnya Yesus bertanya begini. Yesus tahu ada yang keluar dari tubuhnya, tenaga. Tapi Yesus mau melihat siapa yang melakukan itu dan mengaku. Hari ini juga sama Pak Bu. Gini, saya mau berkata begini. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Pak Bu, itulah sebabnya saya selalu bilang di mimbar, ketika kamu Tuhan sembuhkan, kamu harus mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan sudah sembuhkan kamu. Kenapa? Kalau tidak, kamu sebenarnya sedang tidak mengakui bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kamu. Contoh ya Pak Bu, contoh. Saya contoh ya. $50.000. Misalnya saya kasih sama pastor ini dari tim saya. Saya kasih buat dia. Habis saya kasih, coba pastor. Pastor ambil. Nah, udah kan diambil. Ini berarti kan dia sudah terima duit 50.000 dari saya. Tetapi dia mulutnya selalu bilang sama saya nggak terima duit dari Bapak. Ya terima, saya nggak terima. Jadi gini, pastor. Jadi begini, yang saya mau coba terangkan di sini adalah perhatikan sikap yang seperti begitu banyak sekali orang-orang di gereja. Ketika Tuhan sudah sembuhkan dia, enggak mau bersaksi, enggak. Orang itu persis kayak tadi. Saya punya satu contoh, ada seorang jemaat Katolik di satu tempat, saya nggak mau sebut tempatnya. Dia tuh sakit, selalu sakitnya itu. Ketika dia maju ke depan, saya baru tumpang tangan, langsung jatuh. Dan saya lihat jatuhnya, saya tahu itu jatuhnya itu karena ada roh jahat menunggangi dia. Saya bilang roh jahat menunggangi dia, makanya dia sakit-sakitan. Gampang saja dengan nama Yesus yang berkuasa dan hebat dan dahsyat, orang itu lepas dan bebas, sembuh loh. Ketika tim kita bilang siapa yang sudah disembuhkan, saya kan punya video orang itu, saya semuakan, saya rekam. Jadi saya bilang follow up orang ini yang didoakan, dia ada kerasukan setan di balik dia. Tanya ibu itu, sembuh nggak? Sembuh. Tetapi ketika kita bilang bersaksi Pak Bu, bersaksi untuk menceritakan bahwa bagaimana Tuhan berkarya dan menyembuhkan engkau, ibu itu jawab apa? Tidak. Nanti suami saya nggak enak sama dia, nanti marah atau apa.
Saya hamba Tuhan tidak pernah memaksa orang. Kamu punya keputusan begitu, terima kamu. Saya nggak mau kotak-katik orang. Bapak Ibu tebak saja kesembuhan yang Tuhan sudah karuniakan buat dia, karena dia tidak mau mengaku dengan mulut dia. Kesembuhan itu tidak permanen. Berapa bulan kemudian saya dengar kembali lagi ke rumah sakit dengan penyakit yang sama. Saya di sini bukan menakut-nakuti jemaat, tapi saya sedang membukakan rahasia. Kalau kamu disembuhkan oleh Tuhan, kenapa mulutmu tidak mau mengaku bahwa Yesus yang menyembuhkan Anda? Kenapa? Kamu mau kesembuhan itu tidak permanen. Artinya bulan depan kembali lagi. Kita mau lihat setelah itu kamu nangis-nangis lagi atau apa. Kalau saya, Pak Bu, orang tahu terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah tolong saya, nggak mungkin saya akan lupa sama kebaikan dia dan ngaku bahwa itu Tuhan yang tolong. Saya sebagai manusia aja tidak suka kalau saya pernah tolong orang, orang itu tidak mau ngaku saya tolong dia. Saya nggak suka. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Kalau hari ini Anda mengalami kebaikan Tuhan, lihat, waktu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Sebenarnya Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya, yaitu untuk menyembuhkan orang, dan orang ini harus mengaku. Dan saya menemukan bahwa perempuan itu takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Itu sikap hati yang benar. Tampil dan tersungkur di hadapan Yesus. Tersungkur artinya berlutut. Amin. Sudah ditolong, nggak lulus tes poli. Ketika Tuhan tolong lulus, lupa sama Tuhan. Itu orang nggak tahu terima kasih sama Tuhan. Bentar, saya mau bilang, perjalananmu nggak semulus itu. Di tengah jalan kamu kena batu ganjalan dari iblis. Di situ kamu akan sadar, Tuhan, Yesus. Baru teriak, udah terlambat Pak Bu. Punya sikap hati yang benar. Tadi gembala kan berdoa supaya dibuka rahasia. Salah satu rahasia bukan masalah kesembuhan saja, tapi rahasianya adalah jemaat harus punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Udah disembuhkan, udah ditolong, udah diberkati, lupa kebaikan Tuhan. Saya mau bilang, yang kamu nikmati jangan berpikir permanen. Kadang cuma bertahan setengah tahun. Si jahat datang seperti dia mendatangi Ayub. Dia kocak-kacirkan semua bisnismu, dia kocak-kacirkan keluargamu. Kamu kan baru tahu. Ayub, ketika Tuhan buka pagar yang membentengi dia, iblis langsung bikin dalam sekejap. Kalau kamu nggak percaya, baca Ayub pasal 1. Kamu lihat, dia waktu pagarnya dibuka, pelindungan dia dibuka, iblis serang bisnis yang satu, bisnis dua, kemudian serang keluarganya, dia serang istrinya, sampai dia penyakitan dan nggak punya apa-apa. Bapak Ibu pikir nggak ada yang kayak gitu? Saya sudah banyak keliling ke Indonesia dan saya banyak lihat orang. Ada orang kita lihat kaya, banyak sukses bisnisnya, tapi dalam sekejap habis semua. Emang itu nggak bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Makanya saya mau bilang, punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Udah diberkati, ibadah nggak mau datang ibadah, sibuk kerja sana sini sampai suatu hari anaknya tabrakan, sudah kondisi di ICU, baru dia ingat, saya lupa sembahyang sama ini. Tuhan tetap baik Pak Bu. Saya mau ngomong dari mimbar ini, Tuhan tetap baik. Tapi kalau saya jadi kamu, kondisi apapun, saya tetap ingat sama Yesus yang menolong saya. Pak Bu, siapapun dalam hidup saya pernah menolong saya di Kalimantan Barat ini, wajah-wajahnya masih ada di memori saya. Apalagi wajah Bapakku di sorga. Oh, nggak bisa saya lupa. Saya mau ngomong, manusia aja saya nggak lupa, apalagi Tuhan sangat ingat. Makanya ketika setiap kali saya bangun pagi, saya selalu berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya selalu ambil Alkitab saya buka, saya baca. Kenapa? Saya tahu Tuhan saya terlalu baik. Saya harus ingat sama Dia. Saya harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Dia. Ini gini,
Ketika perempuan itu tersungkur, tampil di depan Yesus, dia kasih tahu apa yang terjadi. Baru kita mau bukti, kamu mau bukti jemaat. Baru 34 ngomong gini. Maka katanya, Nia itu besar, berarti Yesus yang berbicara kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Lihat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Berarti ada kemungkinan yang tadi dia jamah dan dia rasa sembuh tidak permanen. Karena Yesus belum bilang loh, sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Amin. Bapak Ibu nggak percaya, baca Alkitab Anda. Buka Alkitab Anda, baca. Yesus kalau sudah ngomong pasti jadi. Saya kenal Tuhan saya, Pak Bu. Saya kenal banget dengan dia punya sikap yang kayak begitu. Kalau dia ngomong, Hendrik, masalahmu selesai. Nggak peduli masalahnya sesulit apapun. Ternyata waktu saya dapat suara itu, Hendrik, masalahmu selesai. Benar selesai. Saya kenal banget sama Tuhan saya. Makanya saya berani ngomong gitu. Waktu perempuan itu menjamah, pegang, kesembuhan itu belum permanen. Bisa saja sembuh berapa bulan, nanti kemudian kambuh lagi. Tapi ketika dia bersaksi, dia ngaku sama Yesus bahwa dia yang melakukan itu. Yesus cuma mau lihat hati orang itu. Sebenarnya hati orang itu bagaimana? Kan Yesus yang tahu hati kita, Bapak Ibu terkasih. Andai sudah disembuhkan, tidak mau ngaku, Yesus tahu kok. Ada orang yang nangis-nangis datang ke gereja, datang ke depan minta atau minta diberkati di sebagainya. Yesus tahu kok. Sebelum kita doakan, kita lihat wajahnya. Ini orang tampang tidak pernah ke gereja, anaknya tabrakan. Dia ngomong ke saya, anak saya baik-baik. Saya sudah lihat anak bapak punya wajah itu anak nggak benar, anak nakal. Kamu masih mau bohongi saya dan bilang anakmu baik-baik. Kamu sendiri saja sudah masuk penjara di Bengkayang. Kau bilang begitu. Kan saya yang lihat kamu dan saya tahu kamu. Tuhan juga tahu siapa kamu. Jangan bohongi Tuhan lah, udahlah. Transparan aja. Amin. Saya transparan. Saya dulu orang nggak benar. Saya transparan. Saya nggak benar. Saya akan ngomong, Tuhan saya nggak benar. Tapi saya sekarang mau jadi orang benar. Itu baru luar biasa. Jangan masih terus tidak mau ngaku. Saya lihat ketika orang perempuan ini mengaku, Yesus kasih pesan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi perempuan ini dapat dua hal. Imannya menyelamatkan dia, berarti berbicara keselamatan yang kekal. Amin. Keselamatan kekal. Amin. Yang kedua, Yesus bilang, pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Coba kalau perempuan ini tidak mau ngaku, dua hal ini hilang. Saya sudah selesai. Pemain keyboard, naik ke mimbar. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih. Belajar dari perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini. Bagaimana hidup dia. Bukan cuma kesembuhan yang dia peroleh, tetapi keselamatan juga dia dapat dari Tuhan. Saya mau ngomong, Pak Bu, kalau sama Tuhan jangan baik neko-neko. Kalau kamu memang nggak benar, kamu nggak benar. Ngapain kamu bilang saya nggak salah, saya nggak benar, saya nggak salah, saya benar. Kalau kamu Tuhan sembuhkan, kenapa mesti nggak malu untuk mengaku? Kalau Tuhan sudah melakukan hal ini dalam hidupmu, masa kamu malu untuk mengaku? Saya punya mobil di Jakarta. Setiap kali orang lihat mobil saya,
Dia bilang mobilnya bagus. Saya tidak pernah malu untuk ngaku. Itu dari Tuhan, bukan dari hasil tabungan saya. Itu dari Tuhan. Dimanapun kau orang tanya, saya selalu ngomong, itu dari Tuhan, bukan jerih payah saya, bukan hasil keringat saya. Saya tidak punya kekuatan untuk punya itu mobil. Artinya saya nggak punya kemampuan untuk bisa beli itu mobil. Kenapa saya masih malu? Kalau hari ini saya punya apapun, saya nggak akan segan ngomong. Kalau orang tanya, itu dari mana Pak? Tuhan yang kasih. Karena saya mengakui kedaulatan Dia. Saya mengakui bahwa Dia banyak berbuat dalam hidup saya. Banyak semua. Sampai saya bisa ke GKTI Tikalong. Sini, pelayanan. Itu juga karena Tuhan. Ya, waktu saya minta tim saya hubungin. Bapak Gembala kan masih mikir. Saya berdoa. Saya percaya Dia jawab ya. Itu dari Tuhan. Amin Pak. Kalau tidak saya nggak akan khotbah di sini. Saya akan pindah ke tempat lain. Saya punya prinsip selalu begitu. Kalau gereja tidak menerima, saya akan pergi ke tempat lain. Dan tempat di Kalimantan Barat itu terlalu luas buat saya pelayanan. Kalau Bapak lihat jadwal saya dari tiap hari ada. Hari ini Minggu saya ada 2 pelayanan. Pagi di sini, malam di Bengkaya. Saya mau kasih tahu, semua karena Tuhan, bukan karena kami hebat. Tidak, Tuhan. Saya nggak akan malu untuk mengakui Tuhan yang memberi saya kekuatan supaya saya bisa berkhotbah, menyetir, dan lain sebagainya. Tuhan yang melakukannya itu. Jangan kamu malu untuk mengaku Tuhanmu, apalagi di depan orang non-Kristen. Kau pakai kalung salib, kamu sembunyikan. Kamu berani pakai aja udah. Kau nggak berani pakai, lepas saja kalung salibmu, nggak usah dipakai. Apalagi di daerah non-Kristen, mulai kita agak di mana? Semua pakai salam, bukan salam shalom, tapi salam yang lain. Kemudian saya kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, itu justru menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu malu untuk mengakui Yesus? Saya nggak pernah malu untuk mengakui Dia. Akui Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Akui Dia bahwa Dia sudah baik sama Anda. Akui Dia kalau Dia sudah menyembuhkan Anda. Akui Dia kalau Dia sudah memberkati Anda. Akui Dia bertahun-tahun hidup keluargamu baik-baik, sedangkan yang kiri kanan sudah selingkuh dan cerai. Akui Dia. Pagi ini, mimbar ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu terkasih. Kamu sudah mendengar firman Tuhan? Kamu merasa firman Tuhan ini menegur Anda? Angkat tanganmu di tempat kananmu. Yang merasa firman Tuhan ini menegur Anda, angkat tanganmu, dan saya akan berdoa buat Anda dari tempat duduk. Enggak usah maju ke depan. Berarti semua orang sini enggak ada yang tertegur. Semua orang suci di tempat ini. Jangan begini. Saya sudah tadi udah ngomong, kalau kamu di hadapan Yesus, jangan pelihara itu malu. Saya mau kasih tahu, kau pelihara itu malu, hidupmu nggak diberkati. Yang mau mengaku saja, saya akan berdoa buat Anda. Tetap diangkat, saya berdoa. Lihat tangan saya belum turun, kalau saya tangan sudah turun baru turunkan. Setiap tangan yang terangkat, itu berarti mereka merendahkan hati. Mereka mau berubah dan mengakui bahwa kedaulatan, kemenangan, keberhasilan hidup mereka semata-mata karena Tuhan Yesus yang memberkati dan menolong. Tuhan
berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Saya ulangi, tangan-tangan yang terangkat dan mengaku saja. Berkati. Karena mereka merendahkan hati. Mereka mau dikoreksi. Mereka mau hidup sesuai firman Tuhan. Dan aku berdoa buat mereka semua jemaat di tempat ini. Semua yang angkat tangan ini pulang. Ketika mereka pulang, mereka menjadi pelaku firman. Turunkan tanganmu. Makasih Taala pakai nama kasera bakatara tapai nama kasera bakatara pakai nama kasera bakatara pakai nama kasera bakatara pakai nama kasera bakatara. Di sini ada yang mau didoakan sakit, silakan maju ke depan.